Materi pertemuan ke-15 atau pertemuan yang terakhir, mata kuliah pengantar teknologi radio televisi. Teman-teman, dari semua materi kita akan mengarah pada apa yang sedang terjadi pada saat ini, yaitu kita masuk ke penyiaran di era digital, di mana tahun ini sudah sebagian besar televisi di hampir semua wilayah Indonesia sudah mengarah ke digitalisasi televisi. Ya, kita tahu di dalam perkembangan teknologi yang terjadi di dunia senantiasa membawa kemudahan bagi kita semua, bagi umat manusia, termasuk juga di dalam bidang penyiaran. Salah satunya adalah digitalisasi televisi. Modernisasi telah memicu sebuah dinamika kehidupan manusia di dalam segala sisi. Dari sisi yang sangat jelas, yaitu teknologi komunikasi yang menjadi tolok ukur modernisasi. Dia adalah kemajuan di bidang teknologi dan era digital. Televisi digital merupakan produk dari modernisasi ketika manusia telah bosan dengan layanan TV analog yang dianggap sudah jadul, sudah kuno. Sehingga manusia berusaha untuk mencapai ruangan yang baru, yaitu dengan menciptakan model baru yang diproyeksikan mampu menjawab kebutuhan manusia akan informasi. Maka siaran televisi digital di Indonesia sudah tidak terelakkan lagi keberadaannya. Meskipun kita dua negara yang terakhir dari wilayah ASEAN yang mempergunakan TV digital. Sistem penyiaran digital merupakan perkembangan yang sangat pesat di dunia penyiaran, di mana terdapat peningkatan kapasitas layanan melalui efisiensi pemanfaatan spektrum frekuensi radio. Sehingga frekuensi radio yang tadinya hanya bisa dipergunakan oleh satu stasiun penyiaran, dengan model digitalisasi ini bisa dipergunakan oleh TV lebih dari 5, tergantung dari MUK-nya. Oleh karenanya kalau kita lihat sampai saat ini di Jakarta aja kita sudah bisa menikmati lebih dari 20 stasiun televisi. Belum lagi nanti akan muncul televisi-televisi yang baru, termasuk di televisi kita, televisi Gunadarma itu juga sudah konsepnya digitalisasi. Kemudian ada Betawi TV, kemudian juga ada Mula TV dan seterusnya. Sistem penyiaran televisi digital bukan hanya mampu menyalurkan data gambar dan suara, tetapi juga layanan interaktif dan bahkan informasi peringatan dini dari bencana. Maka biasanya kalau berkaitan dengan bencana-bencana, misalkan akan ada tsunami dan sebagainya, itu sudah bisa diprediksi. Pertanyaannya yang muncul, mengapa sih harus digital? Karena ini sudah merupakan keharusan teman-teman. Kita sudah sangat-sangat terlambat dibandingkan dengan negara-negara yang sudah maju.
Tadi udah saya katakan di wilayah ASEAN saja kita sudah tertinggal jauh. Di Thailand itu sudah 2015, kemudian juga di Singapura, di Malaysia, kemudian di Brunei Darussalam, tetapi kita masih berkutat dalam konteks TV analog. Tujuannya untuk apa sih ketika mengarah pada digitalisasi televisi? Yang pertama adalah efisiensi penggunaan spektrum frekuensi. Tadi sudah saya jelaskan bahwa tidak hanya satu frekuensi untuk satu televisi, tetapi satu frekuensi bisa dipergunakan banyak stasiun televisi. Kemudian tentu saja juga peningkatan kualitas siaran. Kita tahu bahwa semut tidak lagi kita lihat kalau kita mempergunakan televisi yang digital. Kemudian juga menimbulkan diferensiasi of content. Artinya konten-konten semakin beragam, semakin banyak. Sehingga diversifikasi konten itu juga menjadi hal yang sangat dibutuhkan. Ini juga berkaitan dengan perkuliahan minggu yang lalu, yaitu kaitannya juga ide kreatif itu juga semakin berkembang, kemudian juga memacu kita untuk mengeksplor diri kita agar bisa menjadi konten produk. Tujuan yang lain adalah digital dividend. Tentu saja kita akan mendapatkan dividen yang sangat banyak. Satu program televisi itu bisa dipecah-pecah dengan berbagai ragam. Maka teman-teman yang menjadi konten kreator itu juga banyak mendapatkan peluang-peluang untuk mendapatkan income. Kemudian yang lain adalah mempertahankan diversity of ownership, artinya tetap mempertahankan kepemilikan stasiun televisi yang bersangkutan. Tadi sudah disebutkan spektrum frekuensi digital bisa 4-8 saluran. Kemudian juga ada efisiensi infrastruktur. Kemudian yang jelas kualitas gambarnya lebih baik karena kita sudah mempergunakan DVB-T2. Suaranya lebih jernih, kemudian bertambah jumlah saluran program siarannya. Maka ketika kita berbicara tentang televisi digital dalam konteks pembaruan di bidang penyiaran, terdapat berbagai substansi regulasi yang perlu disiapkan sebelum migrasi ke sana. Maka pemerintah sudah menyusun bagaimana terjadinya model bisnis, kemudian sumber dan teknologi digital yang akan digunakan. Kemudian sudah dipersiapkan juga munculnya regulasi, kerangka dan prosedur perizinan. Kemudian juga berkaitan dengan durasi perizinan, termasuk juga di sana ada penyiaran publik, ada ada konvergensi yang lain yang juga yang harus diperhatikan. Sehingga dalam konteks yang selanjutnya adalah bagaimana memperjuangkan sistem digitalisasi yang demokratis. Siapa saja yang harus terlibat di dalam digitalisasi penyiaran tersebut. Kemudian di situ akan muncul adanya bonus-bonus digital. Silakan untuk dilihat di
tampilan-tampilan tersebut. Kemudian tentu saja juga akan menimbulkan dampak-dampak yang ada di dalam pelaksanaan digitalisasi tersebut. Inilah teman-teman bahan-bahan yang akan kita pergunakan di dalam UAS nanti. Mulai dari pertemuan ke-12 yang dilaksanakan secara jimit, 13 juga jimit, kemudian kita mempergunakan UBS di pertemuan 14 dan ke-15. Jangan lupa untuk mempersiapkan diri belajar karena soal-soal kita seperti di UTS adalah pilihan ganda. Selamat beraktivitas.